rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristianto. Bagaimana fakta-fakta yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara rekayasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan pledoi yang dibacakan oleh Pak Hasto Kristianto. Pledoi itu adalah dokumen sejarah yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kita bahwa perjuangan kita sebagai bangsa untuk menegakkan negara yang demokratis, negara hukum, itu belum selesai. Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristianto. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ini adalah rekayasa hukum, dan saya ingin melihat majelis hakim kita mengembalikan harkat dan martabat hukum kepada tempat yang mulia, bukan sebagai justifikasi buat penghukuman. Tidak boleh hukum dijadikan sebagai weapon, sebagai senjata untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Apalagi saudara Hasto menjalankan tugasnya sebagai sekjen partai. Dia bukan kriminal, dia bukan pelaku tindak kejahatan. Dia adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas demokratis sebagai warga negara. Dia dengan sangat jelas mengatakan dia menolak menjabat sebagai menteri, sebagai anggota DPR, hanya demi membangun partai yang modern, yang melembaga, partai yang demokratis. Karena negara ini tidak ada artinya tanpa partai politik. Demokrasi itu hanya tumbuh kalau ada partai politik yang kuat. Dan saudara Hasto sudah membuktikan itu, bahwa dia menyerahkan hidupnya. Apa artinya uang 400 juta? Apa artinya suap yang dia harus lakukan? Karena itu tidak sama sekali secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dia yakini. Jadi saya sangat optimis, dan kalau majelis hakim betul-betul kembali kepada harkat dan martabatnya, secara proporsional menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, benteng terakhir kita, saudara Hasto mesti dibebaskan. Saudara Hasto mesti dibebaskan dan dipulihkan semua hak-haknya. Dan Jenderal de Kock yang dikutip oleh saudara Hasto tadi, itu adalah orang-orang yang berbaju coklat yang betul-betul mencemari hukum dan menyalahgunakan hukum. Mereka itu mesti betul-betul dikenakan tindakan, dikenakan hukuman yang setimpal untuk kesalahan yang mereka buat. Tidak boleh seseorang yang tidak bersalah direkayasa dan dihukum dengan sangat tidak manusiawi dan sangat tidak adil seperti ini. Saya hanya ikut berdoa, dan saya mohon teman-teman juga ikut berdoa bahwa keadilan kita bisa tegakkan, kebenaran kita bisa tegakkan. At the end of the day, justice will prevail, truth will prevail. Ketidakbenaran, manipulasi tidak bisa ditutup-tutupi oleh siapapun. Terima kasih. Bang, mungkin ada tanggapan dikit Bang, tadi resume pledoi Pak Hasto berbentuk bukti. Hal yang juga penting bahwa Mas Hasto mencoba sudah mendeskripsikan bagaimana dia menilai bukti-bukti di persidangan. Terutama berkaitan dengan apakah ada perbuatan melakukan obstruction of justice. Tadi Mas Hasto sudah mencoba memberikan detail betul bagaimana fakta-fakta yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara rekayasa. Mulai di rekayasanya itu terutama terkait dengan dakwaan yang pertama mengenai perbuatan obstruction of justice. Ini kita bisa lihat, kita bisa dengarkan itu tadi. Kemudian yang kedua, dia juga sudah membuktikan betapa penuntut umum mengabaikan fakta-fakta persidangan terkait dengan penyuapan. Sementara sekarang ini kan yang didakwakan kepada Pak Hasto ini selain obstruction of justice, dia juga didakwa melakukan penyuapan. Jelas tadi diterangkan bahwa dia tidak punya kepentingan
dengan suap. Dia juga tidak punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR. Yang dia kerjakan atau yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah partai, yaitu meminta supaya KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Juga meminta KPU melaksanakan fatwa dari Mahkamah Agung. Tapi ternyata sekali lagi, ini ditukangi sedemikian rupa oleh pejabat di KPU yang mencoba mencari keuntungan. Bahkan juga yang mencari keuntungan ini bukan hanya pejabat di KPU, tetapi adalah saudara Saiful Bahri yang memanfaatkan situasi ini. Dan dia termasuk orang yang paling banyak mendapat uang dari Harun Masiku. Jadi tentu saja kita berharap bahwa Majelis Hakim akan melihat pembelaan Pak Hasto tadi bukan hanya sekedar pembelaan politik sebagai pembelaan politik, ya, karena kriminalisasi politik yang dilakukan terhadap dirinya, tetapi beliau juga sudah menunjukkan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta apa yang dia alami, bukan hanya di persidangan ini, tetapi juga di luar persidangan. Nah tentu apa yang akan disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Pak Hasto ini tadi akan juga kami pertegas dengan pembelaan yang nanti akan kami sampaikan. Ya, kami harap kawan-kawan semua bisa sabar untuk menunggunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak, sudah ada gambaran kapan tanggal putusan akan dibacakan? Saya tidak tahu. Ya, kalau andai kata tidak ada replik duplik, mestinya minggu depan sudah bisa diputus. Nah, tetapi kalau ada replik duplik, kita nggak tahu itu berapa hari yang akan mereka minta, dan tentu saja kami pun juga ketika membacakan duplik, kami akan minta waktu yang sama dengan yang diminta oleh penuntut umum. Jadi sekali lagi, kalau putusan kapan akan dibacakan, tentu kita akan menunggu bagaimana sikap dari jaksa penuntut umum terhadap pembelaan yang kami sampaikan.